wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur dalam ketaatannya. Yang mana Allah masih menakdirkan kita sekalian untuk berkumpul di majelis yang mubarak ini, insyaallah. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lanjutkan kita pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab tabtulus shalah, batalnya sholat. Dikatakan pada pertemuan yang lalu bahwa tabtulus sholati di arba'ati asyarata khoslatan. Sholat itu bisa batal karena 4 perkara, 14 perkara. Di antaranya yaitu karena sebab hadas, yang kedua kejatuhan najis apabila tidak dibuang seketika dan najis itu tidak dibawa. Yang ketiga terbukanya aurat apabila ia tidak ditutup seketika. Kemudian yang keempat berkata dengan 2 huruf atau 1 huruf yang memahamkan secara sengaja. Berkata-kata dengan 1 huruf atau 2 huruf, tapi orang itu paham dan itu dilaksanakan dengan sengaja, maka itu membatalkan sholat. Yang kelima, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja, yaitu seperti makan dan minum. Itu yang membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat. Yang keenam, makan yang banyak secara lupa. Makan yang banyak meskipun lupa, 1 piring habis, atau ada roti sengaja ditaruh di pojokan gitu terus dimakan sampai habis. Nah, walaupun lupa tetap ada. Itu yang kemarin kita bahas sampai 6, nomor 6. Sekarang kita lanjutkan yang ke-7. Au thalati harakatin mutawaliyatin. Walau sahwan. Bergerak dengan gerakan 3 gerakan berturut-turut meskipun lupa. Yang membatalkan apa? Gerakan selain jari-jari. Jari-jari, kedipan mata, rambut bergerak, telinga gerak. Maaf, alat kelamin kita gerak, rambut tidak membatalkan. Tapi selain itu, bergerak sengaja 3 kali berturut-turut bukan gerakan sholat, maka sholatnya. Yang membuat batal begini ini apa? Gerakannya ini, bukan jarinya. Jadi gerakannya ini. Makanya kalau orang
ada yang gatal terpaksa mau digaruk. Jadi yang gerak kan jari bergerak berapa kali pun tidak membatalkan. Tapi anggota badan ini bergerak 3 kali berturut-turut, ini yang membatalkan. Makanya hati-hati yang suka garuk-garuk itu bersolat. Meskipun lupa ya. Iya, meskipun lupa. Karena itu bukan gerakan sholat. Sholat ini pada hakikatnya kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu ada gerakan selain gerakan sholat. Makanya dinamakan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Yaitu takbir yang mengawali gerakan sholat, yang mana mengharamkan segala aktivitas baik gerakan maupun bacaan atau ucapan di luar bacaan dan ucapan sholat. Haram. Tadi 3 kali berturut-turut atau lebih dari 3 kali? 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3. Iya, kata. Otomatis kalau lebih dari 3 otomatis kata 3 saja kan? Kalau 1 kali itu ibarat kata ini gitu. Iya. Terus nanti lagi 2 kali dihitung. oh gitu. Telepon lain kakak. Tapi kan enggak berturut-turut. Kan enggak berturut-turut. Berturut-turut batal. Tapi kalau tidak berturut-turut tapi disengaja membatalkan. Dihitung doanya, gerakan itu dihitung Berturut-turutnya. meskipun lupa. Jadi autalatin harokatin mutawalliyatin walau syahwan, bergerak 3 kali berturut-turut meskipun lupa. Kemudian yang ke-8 yang membatalkan sholat berikutnya, yang ke-8 wal wasbatil fahishati, meloncat yang keras walaupun 1 kali. Jadi tahu-tahu sholat tengah-tengah ada kecoa atau ular atau kucing lewat atau tikus lewat, terus kita refleks keras sampai berbalik arah meloncat, atau loncatannya yang keras. Sekali saja loncatannya keras, makanya jangan ini yang dosa yang ngagetin. Ya makanya itu resiko di situ. Jangan dikagetin yang mata-mata gitu. Yang dosa juga yang ngagetin juga ikut dosa. Karena dia turut andil membatalkan sholatnya orang itu. Yang rata kan nggak sadar, dia kan penyakit, jadi ngomong apa juga kan nggak sadar. Ngomongnya kadang-kadang ngejorok apa itu. Tapi kalau sholat perlu berhati-hati. Batal tetap walaupun latah. Iya. Kalau digodain nggak lata dia. Ya itu yang bikin lata kan digodain. Mereka kagetnya. Langsung. Iya, ya karena apa? Ada yang godain. Yang godain ikut dosa karena turut berpartisipasi untuk membatalkan sholatnya orang ini. Kalau selain itu ibadah kata bukan digodain, dicicak apa itu batal. Tetap batal. Karena kalau ya ini tadi, kalau dia refleks tapi gerakannya terlalu keras, loncat, itu membatalkan dia punya sholat.
Kemudian selanjutnya yang ke-9 yang membatalkan sholat yaitu wal-gharbati mufritatin. Wal-gharbati mufritatin, memukul, gharb itu memukul dengan keras, pukulan dengan keras. Dan ada itu kalau anak-anak ini temennya mukul. Nah, kata Kalau saya nyolek aja, mel soal sejalan apa sih? Canda kan kita spok gitu, betul. kalau keras, kalau sengaja disamarkan, biasanya disamarkan. Allahu Akbar, Sami Allah, nah, Sami Allahnya sambil gini kan, untuk niat memperingatkan. Kalau kita Masih toleransi. Artinya gerakannya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu keras. Kalau yang keras itu di luar gerakan sholat. Nah, kalau tadi disengaja nyenggol tapi dalam gerakan sholat, Nyamuk ya. kita niatkan nyamuk yang membatalkan apa? Jarak. Najisnya tadi yang menempel. Ya. Tapi bukannya juga kan bikin batu. Ya. Jadi yang membatalkan bukan najis yang menempel. kita niatkan imam masalah ya. Terus belakangnya mungkin nggak sadar atau ini kita tertekuk, tapi karena kita mungkin agak di belakang, putuknya pelan, nggak dengar, harus kita tepuk lagi agak keras. Untuk memperingatkan imam yang salah, ya, Bapak, tepuk. Subhanallah kalau orang laki, kalau orang perempuan tepuk. Jadi, ghorbatil mufritati, memukul yang keras itu membatalkan sholat. Kemudian yang membatalkan sholat selanjutnya yaitu waziyadati ruknin fi'lin, amdan, waziyada ruknin fi'lin amdan, menambahi rukun fi'li dengan sengaja. Sholat isya 4 rakaat, tambah 1 rakaat lagi, Yang jadi paling 5. gedean, sampai sebenarnya. Termasuk menambah rukun fi'li yaitu apabila imam lupa tidak tasyahud awal, kemudian berdiri, sudah kamilah, berdirinya sudah tegak, ini makmumnya ngeyel subhanallah, subhanallah. Nah, imamnya termasuk orang yang golbing, tahu golbing, golongan orang bingung, ngikut, duduk, setelah berdiri kamilah, berarti apa? Menambah rakaat, menambah rukun fi'li. Sedangkan menambah rukun fi'li adalah membatalkan sholat. Bagaimana caranya supaya nggak batal? Kalau sudah berdiri tasyahud awal, hukumnya apa? Sunnah, sunnah ab'ad yang mensyaratkan orang itu dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Jadi tetap laksanakan berdiri, ngikut makmumnya. Itu gunanya kalau makmumnya ta'lim. Jadi paham. Ini salah sudah. Iya terus jalan. Naik, dia baca rakaat kedua, ketiga, kemudian rakaat keempat. Begitu fil alamin innaka hamidum majid, sujud sahwi. Itu aman. Tapi kalau dia sudah berdiri kamilah, sudah sempurna, dia tegak,
kemudian dia turun lagi untuk tasyahud awal, maka sholatnya batal. Karena apa? Menambah rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang berupa gerakan. Nggak bisa sujud sahwi aja itu. Hah? Nggak bisa sujud sahwi. Kalau menambah rukun fi'li batal. Yang bisa dengan sujud sahwi kalau kita meninggalkan akadnya tadi, tasyahud awal. Nah itu. Ya sama seperti Pak Haji berangkat ke Mekah. Kalau wajib haji, bayar dam. apa contohnya? Masuk ke dalam daerah yang termasuk mikot makani, atas tempat harus menggunakan pakaian Ihram. Ihram itu termasuk apa? Wajib haji. Wajib haji bisa diganti nggak? Bisa, dam. Tapi kalau rukun haji, Ya bisa. rukun haji apa? Wukuf. Al-hajju kata Rasulullah Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Kalau yang ikut wukuf tidak ada bayaran batal. Bagaimana caranya? Pulang tahun depan. Kalau masih hidup. Kalau masih hidup. Makanya harus hati-hati terhadap rukun. Berarti walaupun gimana harus ya. Harus. Kalau walaupun sakit Harus. Pakai roda, pakai Kursi roda banyak yang mungkin kursi roda. siapa juga itu. roda. Yakin sudah ada. Nah, kalau itu bagaimana caranya? Ya, tahu-tahu pakai baju begini, kita sudah masuk sampai Mekah. Keluar lagi ke tempat mikot, kemudian mengenakan pakaian ihram dengan berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan memakai pakaian ihram tahun ini lillahi ta'ala. Kemudian salat sunnah 2 rakaat, diawali disunahkan mandi berwudu, kemudian salat sunnah 2 rakaat, niat berangkat. Tapi dikenakan ya karena ya itu tadi main robos saja. Robos wajib haji. Wajibnya memakai ihram, dia pakai pakaian biasa. Ini yang ke-10, bagaimana kalau misalkan orang yang was-was alias lupa rakaat? Nah, lupa rakaat beda. Apa Lupa rakaat itu dia pilih ini 3 apa 2, pilih yang paling sedikit 2, tambah. Nah, tapi nanti sujud sahwi. tidak membatalkan? Tidak, karena dia lupa. Nah kalau tadi dia tahu, tapi karena bingung dia turun. Padahal dia tahu bahwa menambah rukun fi'li tadi turun, berarti nambah dia. Kalau sudah berdiri tegak itu, kalau belum tegak masih membungkuk, boleh dia balik. Tapi kalau sudah tegak di atas sudah kamilah, sempurna dia berdirinya, tidak boleh. Imam ya. Tapi di dalam sholat tidak boleh ragu-ragu. Untuk sholat satu ya. Iya. Tarawih gitu kan karena lupa imam itu nggak usah nggak apa-apa. Dia tahu nggak apa-apa. Pak, fardu ini yang bahaya. Jadi salah satunya yang membatalkan sholat yaitu menambah rukun fi'li dengan sengaja. Salah satu contohnya seperti lupa sejauh awal dia berdiri sudah kehamilan karena mungkin kalau makmumnya tadi dia nggak lanjutin malah dia turun. Nah ini nambah rukun fi'li, membatalkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada taklim kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.